لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Adalah nikmat yang luar biasa kita terbiasa di tempat yang luar biasa ini. Masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah dan paling dicari oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, para malaikat, dan tempat yang paling disenangi oleh hamba yang paling bertakwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan baik dunia maupun akhirat. Di sini selalu ada solusi. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya dengan Al-Quran dan Sunnah seluruh masalah baik yang lama maupun yang kontemporer pasti bisa selesai. Oleh itu kita dengan berbesar hati kita bersyukur pada Ilahi masih menyelewo di tempat-tempat ceneko. Tambah lo kabar sudah isa gua ada sesuatu umpah. Alhamdulillah. Kalau itu dah isa mulai mau ngaji dah. Sudah mukaddimah lah belok kene tu khatimah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur. Masya Allah, apalagi kita akan bicara tentang masalah yang memang menyenangkan, menjanjikan, menggembirakan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah, kita bangga jadi umatnya, bangga jadi pengikutnya. Di sini aja namanya disebut mendatangkan kebaikan, apalagi nanti di akhirat. Namanya disebut kita selawat kepadanya sekali, Allah yang langsung selawat ke kita 10 kali. Subhanallah. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang mendatangkan kebaikan seperti dia. Sekali lah mau sabui 10 kali lah Allah Ta'ala menurunkan kebaikan pada kita. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah akan jawab selawatnya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Doa kita dengan selawat cepat dikabulkan. Itu baru di dunia. Di akhirat mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Syaban atau Februari? Hah? Kalau dibelu sebut bulan Syaban, ada kebaikannya. Sebut bulan Februari belum tentu. Bahkan ada yang kita khawatirkan keburukannya. Sahih. Bicara tentang Sya'ban, minimal ada 2 kejadian besar yang terjadi di bulan ini, dan itu semuanya kebaikan. Tapi kalau Februari, hati-hati, tanggal 14 adalah bencana. Hari maksiat sedunia. Sah? Apa nama musuh? Hah? Pintin deh. Subhanallah. Mudah-mudahan di kampung tidak masuk kebinasaan itu. Kamu tidak ingin membahas itu, tapi lebih kepada yang menggembirakan. Di bulan Sya'ban, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya, dari Usamah ibn Zaid ibn Harithah, beliau bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minas syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu puasa di bulan-bulan lain kecuali Ramadan sebanyak kau puasa di bulan Sya'ban. Subhanallah. Jadi anak-anak kecil pun, karena Usamah kan masih terhitung juniornya sahabat, ketika Nabi mengangkatnya sebagai panglima perang untuk menghadapi pasukan Romawi sebelum Nabi wafat, belum tidak sampai setahun, itu umurnya baru 18 tahun, sudah jadi jenderal. Awak 18 tahun melipik selimut yang bisa jaga lolok gitu. Nah, melipik selimut anak awak 18 tahun, mak aja melipik selimut pun. Kan ya? Meluin spray topik lolok, amak je bau. Tapi ini 18 tahun. Subhanallah, ya Rasulullah. Makanya wajar, karena yang diperhatikannya adalah amalan Nabi, ilmu Nabi, bukan piti Nabi dan kekayaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita tengok dangnya, si anu banyak pitiangnya. Itu sekolahnya. Kita sekolah CPT dah. Kalau sekolah agama lo lebih boleh ya. Ndak kan banyak bawa PT di sekolah agama. Kalau seminar do, kalau saintis ya paham ya. Kalau profesor sains do, di 2,5 juta sakeneknya. Kalau profesor agama B250, banyak bonusnya. Tapi memang wajar, karena memang di belajar agama kok awak sejak awal belajar le disuruh ikhlas. Kan ya bu ya? Ya nak, disuruh ikhlasnya. Nya semakin ikhlas wa akan diberi seikhlasnya. Iya tak kerja. Ya bang ya. Jadi kenapa Ustaz tanya? Hanya ikhlasnya, baiklah seikhlasnya. Padahal kalau Allah Ta'ala semakin ikhlas kita, semakin banyak dia beri kelipatannya. Makanya berharap ke manusia kan tak bisa. Nah. Jadi awak manusia. Tapi Allah SWT. Ya Rasulullah, apa sebabnya kau banyak puasa di bulan Sya'ban? Lebih dari bulan-bulan yang lain. Kata Nabi SAW, Zaka syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Saya sengaja puasa di bulan Sya'ban lebih banyak karena bulan ini diabaikan banyak orang. Karena sebelumnya bulan Rajab, bulan suci, bulan haram, menjadi perhatian khususnya di masa jahiliyah sendiri. Orang sangat mentakzim bulan Rajab. Sampai ada ibadat atirah, ada farad,
Bahkan mereka menganjurkan umrah di bulan Rajab. Walaupun dalam Islam tidak sabit keutamaan umrah di bulan Rajab. Kalau mau umrah, umrahlah di Ramadan. Karena di bulan Ramadan umrahnya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Ma'asyarul kiram. Wa Ramadan. Ramadan memang sayyidus syuhur. Sehingga orang kemarin sibuk dengan Rajab dan sibuk memikirkan Ramadan. Maka Nabi SAW menghidupkan bulan ini dengan puasa karena Nabi paham dan tahu, karena dia berilmu. Kalau kita mungkin tidak paham, apalagi tidak tahu, karena kita tidak mau menuntut ilmu. Karena sebagian kita Masya Allah dah puas dengan ngaji di MTI dulu, MDA dulu. Tidak ikan bawa-bawa kaji dia kan ya. Kalau sampai Abu Bakar ikut prinsipnya, tidak jadi Abu Bakarnya. Kalau sampai Umar bin Khattab ini prinsip, tidak jadi Umar bin Khattab. Kalau Usamah seperti itu, tidak akan seperti dia Usamah. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadi dia Imam Asy-Syafi'i, dia membaca Al-Muwatta dengan Imam Malik sampai tamat. Dan sebelum dia belajar kepada gurunya Imam Malik, hafal dulu. Dan dia belajar ilmu hadis kepada juniornya Ahmad bin Hanbal, karena dia paham Ahmad lebih berilmu tentang hadis daripadanya. Bahkan murid-murid Imam Asy-Syafi'i, murid-murid Imam Ahmad, disebutkan bahwa Al-Muzani membaca kitab Risalah bersama Imam Ahmad 50 kali sampai tamat. Dan tonjonglah ada tuan-tuan dan puan tamat socik kitab fikih. Jangan kadang dan satu halaman je lah dulu sampai selesai. Menunjuk tangan. Dan bagi guru kayak gini. Alah bang. Enggak bos. Nyama jen kena abang lebang. Kami di Darun je. Selama di Darun enggak ada non tamat kecuali kita kena-kena. Kan ya Bu ya? Ngaku je lah Bu ya. Bukan. Jadi kaum muslimin lah sebab lan tanya kawan seluruh Indonesia. Sodo pesantren di Indonesia. Pernah kalian tamat kitab Syafi'i, kitab fikih dan mazhab Syafi'i? Alhamdulillah, tidak ada. Mereka sampai 50 kali tamat, tidak pernah bosan nuntut ilmu. Awak nak pernah tamat? Awak nak pernah tamat sih? Lah hebat lo pada ustaz gila. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kaum muslimin. Jadi karena mereka belajar dari Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, apa rahasianya? Jawab Nabi SAW, ini bulan dilalaikan orang, maka menghidupkan amal yang dilalaikan orang, fadilatnya luar biasa. Dalam hadis disebutkan, siapa yang menghidupkan amalan sunnah di masa-masa sulit, masa-masa fitnah dan kesabaran, zaman as-sabri, diberi pahala ka khamsina rajulan, diberikan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkannya. Ditanya, minna au minhum ya Rasulullah, yaitu 50 orang dari orang di masa itu atau 50 orang dari kami? Kata Nabi, minkum. Artinya seorang yang menghidupkan sesuatu yang dilalaikan orang di zaman banyak fitnah, di zaman banyak subuhat, lalu dia hidupkan sunnah Nabi SAW di dalamnya, dia seolah-olah diberikan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkannya. Merancak amalan sahabat pada awak? Ngaku je lah ya. Merancak amalan sahabat pada kita? Sahabat Nabi SAW. Ini nak tentu bukti. Nak tentu bukti masuk sahabat itu lebih semangat amal pada awak? Lain? Buah ni contoh. Sialah dulu ya. Yang boleh yang panjang menurun. Ilham sabun juga dia. Nah, lazan wak sudah lahnya. Siap menyerang. Awak jangan pendek lah. Panjang kamu apa lagi? Sang panjang bisa apa lagi? Apa lagi pendek? Ma'asyarul kiram. Jadi, contoh, Nabi pernah solat tarawih mengimami sahabat. Awalnya beliau sholat masjid diikuti oleh para
Sahabat. Aiko amai suagi lebih amai suagi nak tamu masjid. Malam pertama solatnya tak lama warna orang sampai menjelang subuh. Sudah Isya. Ada nampai indak. Ndak ada qadairah. Ndak ada meninggal dah. Malam kedua atau malam ketiga Nabi SAW sengaja menunjukkan boleh sampai sekian, boleh sampai sebegini. Malam terakhir tu Nabi malam terakhir bukan hari Ramadan, terakhir beliau mengimami karena beliau hanya 3 malam saja karena takut diwajibkan. Di malam ketiga atau malam keempat itu, malam ketiga beliau hanya salat tarawih sampai tengah malam dari sudah Isya. Dari sudah Isya sampai tengah malam. Dia tolong kan? Hah? Bang? Boleh duduk aja. Boleh bawa kursinya. Nggak dari sisi semangat lain awak. Nggak ada. Ngaku je lah. Nah, makanya itu sahabat dari ini kita. Makanya mereka wajar dijadikan sebagai percontohan dan kita disuruh untuk mencontoh mereka. Jadi setelah tengah malam tu, apa capek nu sudah Rasulullah. Apa capek nu sudah. Apa tak contoh? Potong. Laula nafaltana baqiyata lailatina hazihi ya Rasulullah. Apa tak diteruskan sampai contoh potong? Sampai hampir tak sampai sahur lah. Subhanallah. Ini yang mereka katakan ketika solat dipendekkan. Lalu kata Nabi Ali, inilah pertanyaan mereka menghasilkan pahala luar biasa buat kita, ilmu yang luar biasa. Ilmu luar biasa kaum muslimin. Kenapa saya luar biasa? Dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maksudnya imamnya ada inyo salat saya sampai imam selesai ikut imam, kutiba lahu qiyamul lailah, dia dituliskan salat semalaman suntuk. Semalam salat. Untung tanya oleh sahabat kan, untung mereka minta awak dapat bagian. Oleh sebab itu caklah pendek imam, tapi leh sampai selesai seolah-olah solat sampai subuh. Tapi ada satu hal yang barangkali perlu ambo ingatkan. Ada sebagian awak dek tarawih ndak solat isyak berjamaah. Apa jar? Hah, bang? Dia sadar. Hah? Nya ada kadang apa nak salat jemaah cu. Beko nak tolak ni tarawih rejinya. Nak tolak tarawih. Subhanallah. Ingat kaum muslimin, tadi salat tarawih berjamaah sampai selesai imam itu salat sunat semalaman. Tapi ingat, siapa yang salat isya berjamaah seperti salat wajib setengah malam. Dan bila solat subuhnya besok berjamaah seperti solat wajib semalaman. Isyak kita kini berjamaah, tusuk subuh tetap berjamaah, pahalanya solat wajib semalam. Jadi jen gara-gara dia tarawih solat isyak dilalaikan. Iku kadang jangan kau sabutkannya kan ya. Lepas nangau dah. Jarang soalnya ya. Iya bang? Hati-hati perlu ngaji. Iya. Dan sabut jangan. Dan lalamon ngaji dah. Pada nangau dan sikona lari itu. Ini masalahnya.
Sampai tambah tamat darun dak yo tahu dah dengar tu dah dulu dah. Enggak lah, mau kami ngaju darun ni apa dah di masjid Al-Isra dah. Itu. Jadi itu yang kadang-kadang tak sampai ke kita. Makanya majlis ilmu itu harus hidup. Masjid itu baru dikatakan hidup kalau majlis ilmunya hidup. Bukan acara-acara yang sifatnya ya sekali-sekali. Apa tu boleh-boleh. Walaupun tak dia larang boleh, tetapi yang penting adalah kajian harus berkelanjutan, karena ilmu itu bukan didapat hanya dengan hiburan, tapi dengan khusyuk. Tadilah murid Imam Syafi'i baca kitab Imam Syafi'i bersamanya sampai tamat 50 kali. Setiap kali ada ilmu baru yang dia dapatkan. Tak pernah murid Imam Syafi'i bila kena tambah kaji ke boleh kau tahuinya, boleh ulang tahu kaji. Ya, karena berulang-ulang itu menguatkan. Pasal jalan dia lalui lancar kaji dia ditinggal. Kemudian ingat, menuntut ilmu itu walaupun kaji berulang, malaikat tak pernah bosan menghadiri. Malaikat tak pernah bosan menghadirinya. Apa sebab? Karena ampunan Allah turun selalu untuk kita. Tapi berpaling daripada majlis ilmu, jangan-jangan nanti laknat Allah yang mengikuti kita. Na'udzubillah. Ma'asyil kiram. Jadi Usamah bertanya, Nabi katakan menghidupkan yang dilalaikan orang ini pahalanya sangat besar. Maka Nabi hidupkan. Yang kedua, bahwasanya puasa di bulan Sya'ban ini adalah ibarat persiapan menjelang Ramadan. Ramadan itu dalam definisi as-salafus salih, definisi para generasi pertama, Ramadan itu bukan bulan untuk memulai, tapi bulan untuk memanen. Maka terkenal ucapan seperti kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, dulu mereka namakan bulan Rajab Syahrul Ghiras, mulai bertanam. Apa sebab? Sebab di bulan Rajab itu bulan haram, diharamkan berbuat zalim, berarti harus berbuat taat. Tak boleh menzalimi hamba-hamba Allah. Jadi bersih-bersih lahan, ditanam. Maka sifat-sifat dengki, hasad harus dihilangkan waktu itu. Bahkan perang pun dihentikan waktu itu di bulan Rajab. Mulai mereka menahan diri, karena inti dari puasa adalah menahan diri. Kan tak boleh wangi bulan Ramadan apa? Cuba. Boleh wangi bulan Ramadan? Sangka nak wangi harus ngalau kan? Nah. Jadi Ramadan itu tinggal panen. Di bulan Sya'ban disebut dengan Syahrus Saqi, yaitu bulan menyiram. Lah tanam, kemudian banyak disiram. Menen kodok uang menyiram podo batanam. Pada nyiram, maka nyiram kan hampir tiai orang nyiram ke, 2 kali saya. Kalau tanam kan sekalinya, tidak banyak nurut. Kalau kodok siram, insya Allah Ramadan akan panen raya. Ya tidak ada sila soalnya. Apalah ya contoh puasa tua je. Itu kejayaan tua dah. Lu puasa tua gini tidak ada puasa tua orang. Karena kita sudah tanam dan siram kemarin. Tapi nya bezo tuan-tuan puan ya. Kalau nengok ladang tu ya, bo mulai bertanam soi kojo so kan dia. Kan ya? Lama bo selesai. Tapi kalau lama agang tahun tu mang lah. Habis ni. Kalau mutan magang tak kenal. 5 bulan masak. Kunyang-kunyang. Lewat situ lama itu tak lewat. Lewat situ. Apa lagi kalau orang balik langsung ke kebun tu, konten sekali. Tak lewat dah. Tak nak pulang dah. Itulah makanya orang tu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Walhamdulillah. Ini yang pertama, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Jadi Nabi menghidupkan Sya'ban dengan puasa supaya di bulan Ramadan tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi kenikmatan. Seperti orang yang solat, yang tergesa-gesa solat dengan orang yang datang lebih awal, pasti lebih tenang yang datang lebih awal. Makanya diadakan solat sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Puasa Ramadan kan juga ada sunat qabliyahnya, itu Sya'ban, dan ada sunat ba'diyahnya, itu Syawal. Siapa puasa 6 hari setelah Syawal, apa katanya? Kana kasyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama. Kemudian Nabi katakan lagi hikmahnya apa? Kenapa puasa di Sya'ban? Nabi katakan, zalika syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan-amalan hamba. Jadi amalan kita ada laporan harian pagi, maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh pergantian shift malaikat jaga. Ada laporan pekanan Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW sunnahkan puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada laporan tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Amalan puasa kita tahun lalu, umrah kita tahun lalu, haji kita tahun lalu, solat kita tahun lalu, setahun ini, di bulan ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam laporan tahunan. Aduh, laporan tahunan? Iya. Kalau kan ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, dan laporan tahunan. Ma'asyiral kiram, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Saya ingin pahala, ingin amal saya dilaporkan dalam keadaan puasa. Kalau ketika disebut dalam keadaan puasa, laporannya diangkat dan Allah tanyakan ke malaikat dan Allah lebih tahu, berarti puasa adalah sesuatu yang diandalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la mi'dal lahu." Ya, ada yang bertanya, Abu Umamah Al-Bahili pernah bertanya, minta ke Nabi, tolong doakan kami Nabi mati syahid. Nyapai orang doa mati syahid. Nabi SAW, Allahumma sallimhum wa ghanimhum, ya Allah selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Esok pula diutus dan Nabi berjihad, minta doa, ya Rasulullah doakan mati syahid. Kata Nabi, Allahumma sallimhum wa ghanimhum, selamatkan mereka, berikan mereka ghanimah yang banyak. Sampai 3 kali itu doa Nabi. Dia minta syahid, tapi minta doa kemenangan. Akhirnya, nyapa dia anak syahidnya? Apa jadi anak mati syahid? Dia masuk surga. Sebenarnya Nabi tidak doa mati syahid dia dah, tapi doakan kemenangan, selamat. Akhirnya bertanya lah, kau jangan tak dapat syahid condora? Tanya, ya Rasulullah, tunjukkan keadaan ya Rasulullah, amalan kalau dan kojong dan masuk surga. Kan samanya? Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bis-shaum. Kamu mesti sering puasa. Fa innahu la mathila lah. Karena tidak ada tandingannya puasa itu. Tidak ada tandingannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu yang pertama, yaitu amalan diangkat. Masuk waktu saya? Masuk waktu? Aduh, ini aman. Nah. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar juga yang patut menjadi perhatian kita dalam rangka menyambut Ramadan ini, menyambut kedatangan Ramadan.
Istilah muqaddimahnya, yaitu Nabi mengatakan, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama antara mendhaifkan dengan menghasankan, yaitu Nabi bersabda, "Idzan tasafa syahru Sya'ban, ittala Allahu ala jami'i khalqihi, fayaghfiru li jami'i ibadihi aw khalqihi illa li rajulaini musyrikin wa musyahinin." Apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, ini tanggal 10 ya, tadi 9-nya mana? Ini 10 kan? Baik. Nyawa puasa tanggal berapa? Hah? 1 Ramadan, alhamdulillah. Dan puasa 1 Ramadan. Enggak ada 23 Maret. Nah, puasa itu 1 Ramadan. Bila tentu dah nampak hilal. Ini kalau dibuat tanggal Masehi, musibah timbul. Uang sauma tak sabar puasa gitu. Sauma. Mereka minantu alun puasa, mintulah puasa. Pas ayo dah lulu minantu ayo. Tahun depan tahu orang dia ke anak-anak di abang kau suaknya si kau jo ndak lehnya puasa suaknya. Itu gara-gara puasa ditentukan dengan bulan Masehi. Makanya Bu Yaya, puasa bulan Ramadan, 1 Ramadan. Dan sudah ijma' ulama dulu, ijma' sebenarnya tidak boleh dibongkar lagi, bahwa untuk menentukan awal bulan adalah dengan salah satu 2 cara. 1, nengok anak bulan atau hilal. 2, kalau tidak terlihat, dengan menyempurnakan bulan 30 hari. Sahih dari Nabi SAW. Dan selama itu dilaksanakan kaum muslimin, sepanjang sejak zaman Nabi sampai hari ini, tak pernah terjadi wang sakampung bezo ayo bezo puasa. Tak pernah wang sakampung bezo ayo bezo puasa, apalagi saumah. Tapi bezo kampung, bezo daerah boleh. Wang Sumbar misalnya, walaupun berbatasan Jawa, tapi inyo bezo Jawa, itu tak masalah, tak nampak doanya makan. Ikan tak. Mintu lah sakit pahui lah naik long-long. Hanya kau mencopak makan rumah minturu. Itu kan lewo deh. Tak bang? Bila terjadi setelah ditentukan dengan bulan Masehi. Makanya kalau tanya bila wak puasanya, jawab tanggal 1 Ramadan. Bila ayo 1 Syawal. Tahun depan sama. Ini kalau ditantu dengan Maret, tahun depan berbeza leleh. Masa ayo berbeza asalnya bang no? Asalnya orang. Asa. Tahun depan 23 Maret, tahun ini 28 Maret, asa. Nama orang. Niat ayo umat Islam dengan tahun Hijri, bulan Hijriyah 10 Syawal 10 Zulhijjah, ayo kurban. Baik, tadi janji dah boleh lamurah. Yang kedua adalah hadis yang membacakan tadi, bila pertengahan bulan Sya'ban mulai berumur banyak. memang ada gangguan apa? Kaum muslimin. Tapi ini penting, harus sabar. Karena berkaitan dengan penghasilan kita di bulan Ramadan. Yaitu apabila pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh hamba-hambanya di permukaan bumi. Sebab yang lada alu di bawah bumi tak ada, yang masih hidup di permukaan bumi. Makanya kalau nak beramal kini, jangan nanti kiman uang tak sampai kira.
Sang anak awak ni dah ikhlas dak ngawak gini, apalagi orang lain. Jadi kaum muslimin gini. Kak haroto harus ada non babo pai di awak. Jen ada yang disimpan ke uang, sodo. Anak awak kadang tak tekan awak dia. Le tekanang pun tak jadulin dia. Tapi harus kita. Tak usah disimpan-simpan banyak. Masyaallah kira. Allah lalu mengampuni seluruh hambanya. Seluruh hambanya diampuninya. Kecuali dua orang. Illa lirajulain. Satu musyrik. Orang yang syirik. Orang yang syirik. Karena memang orang syirik tidak diampuni. Sampai dia bertobat sebelum matinya. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat hal-hal yang berbau syirik itu. Walaupun banyak yang melakukannya. Ini banyak. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Jadi orang jahiliyah dulu juga beriman pada Allah tapi musyrik. Iman yang bercampur dengan syirik. Percaya Allah mencipta? Iya. Tapi ibadahnya kepada selain Allah diberikan. Percaya Allah mencipta dan melakukan? Iya. Tapi doa juga kepada selain Allah. Menyembelih juga karena selain Allah. Dan itu Allah tidak ridha. Makanya siapapun yang berbau-bau syirik, tinggalkan. Makanya ziarah kuburan keramat, jadi buat judul setu, nyak tantu dah wana. Kan ya? Tidak ada kuburan keramat dalam Islam dulu doang. Di Nabi tidak keramat ke situ. Nabi nak keramat kuburan. Tu ada sahabat yang ziarah tiap tahun pence barakah kan? Sahabat tidak ada. Bahkan ketika mereka menemukan musim paceklik, tidak kayak Nabi minta ada dah, kayak paman Nabi yang masih hidup untuk mendoakan. Karena doa orang hidup boleh kita minta, tapi doa orang mati inyo minta didoa. Jelas? Oleh sebab itu ini kan mendekat-dekat ke situ. Maka kita jauh itu. Oh banyak yang membuat? Iya. Karena memang Allah sudah tegaskan. Banyak yang melakukan daripada yang tidak melakukan. Tapi banyak bukan patokan. Bukan patokan kebenaran. Lalu diampuni kecuali musyrik. Yang kedua kecuali musyahin. Musyahin itu artinya, syahan itu artinya angin. Kalau angin artinya tahu babanta tahu. Orang yang tidak berbaikan. Dan orang yang tidak berbaikan itu gara-gara agama lebih dahsyat dosanya daripada gara-gara dunia. Gara-gara dunia aja tidak berbaikan tidak boleh, apalagi gara-gara agama. Apa biasa nak membuat awak berbantah dalam agama kau? Beda pendapat itu pendapatan? Hah? Tidak. Sahabat Ali dan Muawiyah beda pendapatnya. Umar dan Abu Bakar beda pendapat tapi tidak bantah. Apa yang buat bantah? Hah? Apa yang buat bantah? Babezo cara beragama. Kan ya? Apa dia babezo? Apa dia babezo? Nabi sahangnya? Hah? Apa yang buat bantahnya? Kaum muslimin, terpaksa buat contoh lama je diri tu. Dahulu kan Ramadan, ilai babantah sahabat. Hah? Ada sahabat babantah. Kini ada babantah. Lai dia apa? Dia apa? Dia ada hal-hal yang baru yang kita masukkan dalam agama ini. Yang istiqamah tak akan mau melakukannya. Yang tidak istiqamah memaksa yang istiqamah harus mengakuinya bagian dari agama. Itu buat bantah. Kan ya? Iya enggak? Jujurlah. Dulu ketika solat tarawih sahabat, setiap salam
Ada bantah? Kini? Weh, banyak orang bantah dia di video. Mengatakan ini tidak benar, mengatakan ini enggak tahu dan sebagainya. Apa sebab? Ada tambahan-tambahan dalam beragama yang tidak diturunkan oleh Allah dan tidak diajarkan Rasulullah SAW. Kalau nak mengurangi itu, coba lihat contoh mereka dulu. Mereka tidak bantah karena ada tambahan, berarti tambahan-tambahan itu ada usahakan pula untuk dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Sebab itu membuat bantah. Kan dia jo? Iya, enggak. Dulu setiap datang 1 Muharram, sahabat aman-aman aja. Datang 2 Rabiul Awal, aman-aman aja. Datang 1 Ramadan, aman-aman aja kan. Tidak ada saling sindir, saling ini. Apa sebab? Karena mereka tidak menambah yang dibuat atau diajarkan oleh Nabi SAW. Di masa tabi'in dah mulai berpecah umat Islam. Di masa tabi'in semakin luas perpecahannya. Di masa awal, alhamdulillah di Indonesia tercatat barangkali di dunia aliran sesat paling banyak. Bom PATV yang mengembalikan formulir daftar ulang. Yang PATV lebih. Oleh sebab itu kaum muslimin, maka perselisihan dan perbantahan apapun alasannya, kalau mau dapat ampunan Allah SWT, wajib untuk dihilangkan. Tidak ada kaedah denong godang ini minta maaf dan hilangkan itu. Karena kata Nabi yang paling baik yang pertama mengucapkan salam. Makanya kalau ambo ada yang salah, tolong maafkan ya. Iya, ambo tak maaf ambo. Cak kenek-kenek, apalagi nang godang-godang. Jadi nanti minta maaf. Sebab yang terbaik itu bukan yang minta maaf. Yang terbaik itu yang memberi maaf. Jangan ambo maaf, yang penting dan maafkan. Karena Nabi mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, mau memperbaiki hubungan, pahalanya Allah yang tanggung. Allah yang tanggung. Kalau yang pemurah yang nanggung banyak beda. Kan ya? Kalau pemurah ini nanggung. Kebanyak beda. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dalam Al-Qur'an karena artinya pahalanya tidak dibatasi. Kalau Allah sebut pahalanya Allah yang tanggung, pahalanya tidak dibatasi. Sebab amalan kita kan dibatasi. Satu kebaikan balas 10 Tapi kalau yang memaafkan tidak ada batasannya. Sebanyak-banyaknya. Itu tidak amuh? Tidak amuh. Kalau tidak amuh, sosok amuh tahu. Nyoda do ponu di uang. Bajadin hati itu penjara bagi semua orang. Tentunya kalau bersimpan solat di hati awak, lapang hati sampai. Makanya puasa supaya awak lalita tak kenang uang. Ini banyak dalam hati awak kasan. Maka oleh sebab itu bebaskanlah orang-orang itu dari penjara hati kita supaya hati kita lapang. Ini kalau awak penjara tu masuk ambil makan tahu. Babenya makan tahu. Tambah suburnya di penjara. Awak nan tahu. Oleh sebab itu maka bebaskan semuanya. Siapapun orangnya, apapun alasannya, supaya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melangkah masuk Ramadan nyaman dan aman. Jelas? Nah, ilmu-ilmu ini harus selalu pelajari. Lebih lagi hal-hal yang syarat diterimanya, syarat sahnya, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tapi barangkali sampai di sini dulu, karena sesuai janji tadi. Kalau terlewati seketik, boleh ondonya tak masalah. Tak boleh. Tak mau. Tak akan wangi dan uang kau Allah. Nah, dah. Sampai makan. Sampai makan. Oh. InsyaAllah. Tiada orang jawab saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.